raddun 'alal musyrikin fi makanu ya'tamidunahu min at-tawafi bil baiti umratan. Ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mereka itu punya kebiasaan kalau bertawaf di Baitullah itu tidak memakai pakaian. At-tawafu bil baiti umratan, mereka telanjang kemudian bertawaf. Aurat mereka terlihat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Syu'bah, dari Salamah bin Kahil, dari Muslim Al-Batin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas qala kanu yatufuna bil baiti umratan ar-rijalu wan nisa. Orang-orang musyrik dulu biasa bertawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, baik laki-laki maupun perempuan. Ar-rijalu bin nahar wan nisa'u bil lail. Kalau laki-laki bertawaf di siang hari, kalau perempuan bertawaf di malam hari. Wakanatil mar'atu taqulu, kaum wanita mengucapkan al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu. Hari ini tampak sebagiannya atau seluruhnya, dan apa yang tampak darinya tidak aku halalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ke masjid, apalagi ke Masjidil Haram, pakailah pakaian yang menutup aurat. Kalau laki-laki auratnya dari pusar hingga lutut. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ke masjid menutupi seluruh aurat itu, mengenakan pakaian yang menutup seluruh aurat itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkomentar tentang firman Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kenakanlah perhiasan kalian atau pakaian kalian yang indah ketika di setiap masjid tempat sujud. Yang beliau mengatakan kana rijalun yatufuna bil baiti uratan fa amarahumullahu bizzinah. Dulu banyak orang-orang laki-laki yang bertawaf di Baitullah dengan telanjang, maka Allah perintahkan mereka agar mengenakan perhiasan. Wazinatu al-libas, sedangkan yang dimaksud perhiasan adalah pakaian. Bawa pakaiannya ke masjid. Wa huwa ma yuwaris sawata wa ma siwa dzalika min jayyidil bazzi wal mata'i. Pakaian dan apa-apa yang bisa menutup aurat dan lainnya. Min jayyidil bazzi wal mata'. Pakaian yang baik dan juga perhiasan-perhiasan yang baik. Fa umiru ayakhudhu zinatahum inda kulli masjid. Maka di sini orang-orang muslim diperintahkan untuk mengenakan perhiasan ketika pergi ke masjid untuk sholat atau pergi ke masjid untuk bertawaf ke Masjidil Haram. Demikian penafsiran Mujahid, Atha, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, Qatadah, As-Suddi, Ad-Dhahhak, Malik, dan Malik dari Az-Zuhri. Dan para ulama salaf yang lainnya menafsirkan seperti itu, bahwa ayat perintah untuk memakai perhiasan ini terkait dengan kebiasaan orang-orang musyrik yang bertawaf di Baitullah dengan telanjang.
mengenai ayat ini juga terdapat hadis yang senada yang menganjurkan untuk berhias ketika sholat. Terlebih kalau sholat yang dilakukan adalah sholat Jumat dan hari raya. Dianjurkan kalau sholat Jumat memakai pakaian terbaik. Kita punya banyak pakaian di rumah yang dipakai untuk sholat Jumat, dipilih yang paling baik. Tidak harus yang baru, tapi di antara yang ada hendaklah kita memilih pakaian terbaik untuk sholat Jumat. Demikian juga sholat Id. Sholat Id dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang terbaik yang dimiliki. Kemudian juga memakai pengharum atau minyak wangi, parfum. Karena minyak wangi ini bagian dari zina atau perhiasan. Kemudian juga diperintahkan untuk bersiwak, menggosok giginya ketika mau sholat, ketika mau berwudu, dianjurkan untuk bersiwak. Ini juga menyempurnakan perhiasan kita di dalam sholat. Li'annahu min tamami dzalik. Memilih pakaian yang bersih, yang baik, yang menutup aurat, kemudian memakai pewangian, kemudian bersiwak. Jangan kalah kalau pergi ke kantor, pergi ke tempat kerja, kita ingin tampil dengan pakaian terbaik, paling harum, paling bagus, maka ke masjid juga dianjurkan untuk seperti itu. Berpakaian yang bagus, menutup aurat, kemudian menggunakan minyak wangi dan bersiwak. Di antara pakaian terbaik untuk ibadah atau untuk sholat adalah pakaian putih. Pakaian putih lebih dianjurkan karena ini adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, ilbasu min siyabikumul bayadha fa innaha min khairi siyabikum. Nah, ini sudah dinyatakan oleh Nabi SAW dengan nas yang sharih, secara eksplisit dinyatakan oleh Rasulullah, tidak tersirat tapi tersurat. Pakailah pakaian putih. Di antara pakaian kalian hendaklah kalian mengenakan pakaian putih, karena pakaian putih ini merupakan pakaian terbaik bagi kalian. Jadi yang putih itu adalah pakaian terbaik. Nas dari Nabi SAW, pernyataan yang secara gamblang menyatakan bahwa untuk warna yang terbaik adalah yang putih. Wa kaffinu fiha mautakum. Kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan kain putih juga. Jadi kain putih dibawa untuk sholat, juga dipakai untuk mengkafani mayit. Nah, ini yang dianjurkan Rasulullah SAW. Wa inna khaira arhalikum al-ismit. Selain itu Nabi SAW memberikan informasi lain tentang celak. Celak terbaik yang kalian gunakan adalah batu ismit. Warnanya hitam. Dia digunakan sebagai celak. Biasa bisa kita cari di toko-toko yang menjual oleh-oleh haji. Biasanya di sana ada celak ismit. Itu adalah celak terbaik. Fa innahu yajlul basar wa yumbitus sya'ra. Salah satu kelebihan ismit adalah dia bisa mempertajam pandangan. Jadi mata yang sering memakai celak itu bisa lebih tajam pandangannya. Kemudian juga menumbuhkan rambutnya
bulu-bulu yang ada di mata bisa lebih tebal tumbuhnya. Dia bisa menumbuhkan bulu mata. Itu kelebihan ismit. Bulu mata yang cukup tebal biasanya juga termasuk disukai. Orang biasanya kalau dipuji matanya seperti memakai celak, padahal nggak memakai celak. Kenapa begitu? Karena bulu-bulu matanya yang tebal. Nah, kelebihannya ismit itu bisa mempertajam pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Ini yang lain. Disunahkan juga untuk menggunakan ismit ini, celak. Tidak harus perempuan, laki-laki juga dianjurkan. Mungkin kalau kita nggak biasa, kalau biasanya orang-orang Arab atau orang-orang India itu laki-lakinya juga bercelak. Para sahabat juga bercelak. Nah, ini kebiasaan yang baik untuk dibiasakan. Selain merupakan sunnah Nabi, juga ada manfaatnya, yaitu mempertajam pandangan mata dan menumbuhkan rambut atau menumbuhkan bulu mata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan perintahnya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ini setelah mengarahkan tentang pakaian, Allah Subhanahu wa taala memberi pengarahan tentang makan. Ya. Makan dan minum, perintah makan dan minum ini sebagai bentuk pengakuan bahwa makan dan minum itu bukan sesuatu yang tercela. Itu kebiasaan kita. Nggak usah diperintah, kita juga makan dan minum. Kenapa Allah katakan kulu washrabu? Ini untuk mengakui kebiasaan kita. Silahkan kalian sebagaimana biasanya makan dan minum. Tetapi ada satu pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu, jangan berlebihan ketika makan dan minum. Ini pengarahannya ringkas, tapi efeknya luar biasa, Pak. Efeknya luar biasa. Orang yang sehat itu orang yang bisa mengendalikan makan. Makan yang seimbang, tidak berlebih. Orang yang sehat itu orang yang tidak makan berlebihan. Banyak penyakit-penyakit yang tidak kita undang datang melalui makanan yang berlebihan. Lebih ini, lebih itu gitu ya. Kelebihan kolesterol, kelebihan kadar gula darah, kelebihan asam urat, kelebihan, banyak sekali kelebihan-kelebihan itu. Itu awalnya dari makan yang berlebihan. Kalau di dalam pepatah Arab itu ada perkataan begini, hubbuka syai'a yaqtuluka. Kalau kamu menyukai sesuatu, yang kamu sukai itu akan membunuhmu. Makanan yang paling banyak kita sukai, kita makan berlebihan, itu sebab penyakit yang bisa membunuh kita. Karena kita makannya berlebihan cenderungnya. Kalau sudah suka itu berlebihan, maka yang menyebabkan membunuhmu adalah apa yang kamu sukai itu. Tapi itu bukan hadis, cuma pepatah ya. Hanya banyak mendapat pembenaran dari praktek. Jadi orang kalau menyukai sesuatu, ya dia matinya karena sesuatu yang disukainya itu. Di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa potongan ayat ini tadi tentang pakaian ya, kemudian tentang makanan, kulu washrabu wa la tusrifu ini,
sebagian ulama mengatakan inilah ilmu kesehatan secara keseluruhan. Inti dari seluruh ilmu kesehatan, inti dari merawat tubuh adalah makan, minum tidak berlebih. Minum es teh itu ya nggak apa-apa, tapi kalau pagi minum, siang minum, duha minum, sore minum, malam minum, mau tidur minum, sehari mungkin nggak masalah, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan pasti ada masalah. Karena kita minumnya berlebihan. Makan daging juga nggak masalah, makan sekali 2 kali. Tetapi kalau kita makan berlebihannya setiap hari, pasti lama-lama badan kita jadi tidak enak, jadi berat, jadi tidak gesit lagi, mulai ada masalah ini itu, keluhan pusing, keluhan lemas, keluhan pegal dan sebagainya. Keluhan-keluhan itu kan tanda mulai mudah sakit, mulai mudah capek, susah tidur. Keluhan-keluhan itu kan tanda bahwa ada sesuatu yang harus kita kendalikan. Langsung diperiksa, apa sih yang tampak berlebihan dari makan minum saya. Sebenarnya itu yang harus kita pertama kali kita cek kebiasaan makan minum kita itu yang berlebihan mana, yang kurang mana. Sekedar keumuman saja, kita ini makannya yang banyak itu nasi sama lauk, banyak itu daging apa, gorengan gitu ya, tapi jarang makan sayur, jarang makan buah. Berarti ketika kita mulai merasakan sakit, coba dibalik. Beberapa orang yang membalik pola makannya, kebiasaannya makannya ini banyak, kemudian dikurangi, diganti. Oh, saya jarang makan sayur dan buah, saya ganti lebih banyak sayur dan buah. Itu akan terasa sekali perubahan kesehatan dalam hidup. Seperti itu secara umum seperti itu. Mungkin dalam kondisi khusus orang perlu memeriksa apa sih kebiasaan makan saya yang terlalu berlebihan itu, dan apa yang kebiasaan saya yang terlalu kurang. Mungkin kalau sekarang sudah ada cek laborat, kondisi darahnya seperti apa, nanti akan ditunjukkan dokter, kamu akan kekurangan ini, kamu kelebihan ini, anjuran makannya ini. Begitu. Termasuk dalam ilmu pengobatan Arab yang banyak dikutip di dalam Tibbun Nabawi juga, seperti dalam bukunya Ibnu Qayyim, itu mengatur pola makan ini inti dari pengobatan. Al-ma'iddatu baitud da' wal himyatu ra'sud dawa. Jadi ini ada kaidahnya yang dibuat oleh Haris bin Kaldah, seorang tabib yang terkenal, tabib Arab, bukan muslim, tapi dia dikenal sebagai ahli pengobatan. Dia punya perkataan seperti itu: al-ma'iddatu baitud da' wal himyatu ra'sud dawa. Perut itu sarang penyakit. Jadi kalau kita bilang sakit ini, sakit itu, sumber penyakit itu di perut kita itu. Sumber dari berbagai macam sumber penyakit itu di perut kita. Maka inti dari pengobatan yang pertama kali adalah mengatur apa yang keluar dan masuk. Apa yang masuk ke perut ya. Kalau keluar aja. Tapi kalau yang masuk bisa kita atur. Yang masuk ke perut kita itu diatur.
Wal himyatu ra'sud dawa. Ketika kita ingin berobat, pengobatan pertama adalah dengan mengatur pola makan. Tanpa itu, obat yang kita minum ya sembuh sebentar akan balik lagi. Sembuh lagi balik lagi karena pola makan tidak kita atur. Ra'sud dawanya nggak kita lakukan. Kita melakukan pengobatan-pengobatan yang lain, tetapi ra'sud dawanya nggak dilakukan. Sehingga kita mengobati penyakit tapi sambil mendatangkan penyakit lagi. Kita mengobati darah tinggi, diabetes sambil mendatangkan penyakit lagi karena kita nggak mengatur pola makan. Silahkan dicoba bagi mungkin di antara kita yang mengalami penyakit-penyakit yang rasa-rasanya kok sulit diobati. Tanyakan kepada orang-orang yang pernah berhasil mengatasi penyakit-penyakit itu, pasti dia mengubah pola makan. Pasti. Beberapa orang yang punya sakit berat, ketika dia mendapatkan kesembuhan yang lebih permanen, tidak hanya sembuh sehari 2 hari balik lagi, sebulan 2 bulan balik lagi, itu biasanya mereka langsung mengubah pola makan. Dia pilih, ya tentu sesuai kebutuhan masing-masing ya, kebutuhan makannya masing-masing. Mana yang berlebihan dikurangi, mana yang kurang ditambah. Di dalam hadis atau masih dalam pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ahallallahu al-akla wa syurba ma lam yakun sarafan aw makhilatan. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, membolehkan kita makan dan minum, silahkan. Jangan tanya boleh makan ini, boleh makan itu atau tidak. Boleh enggak makan durian, boleh enggak makan minum es teh. Jangan tanya boleh atau tidak. Semua boleh, asal 2 catatannya. Semuanya boleh dimakan dengan catatan 2. Min ghairi sarafin wala makhilatin. Ma lam yakun sarafan au makhilatan. Selama kamu makan tidak berlebihan. Selama kamu makannya tidak berlebihan, kamu makan apa saja boleh. Dan selama kamu tidak sombong. Ya kadang ada orang makan karena untuk pamer aja, untuk kesombongan saja. Kalau seperti itu, kesombongannya yang tidak boleh. Makan untuk kesombongan itu tidak boleh. Atau makan yang berlebihan itu yang tidak boleh berlebihan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Miqdam bin Ma'di Yakrib Al-Kindi, ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma mala abnu adam wi'aan syarran min batnihi. Manusia itu tidak mengisi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Bihasbi ni adama ukulatun yuqimna sulbahu. Cukuplah manusia atau anak Adam itu beberapa suap makanan yang menegakkan punggungnya. Saya makan sudah cukup atau belum? Ukurannya kamu sudah bisa kerja belum dengan makan segitu? Kalau kamu makan 10 suap, bisa kerja, punggung bisa tegak, kamu bisa beraktivitas dengan baik, normal, maka sebenarnya itu sudah cukup. Kalau 10 suap cukup, kalau saya kasih 2 piring, apakah saya lebih kuat? Tidak juga. Makan berlebihan tidak membuat lebih kuat. Yang membuat kita kuat adalah makan secukupnya. Karena tubuh kita mengambil manfaat dari makanan itu sesuai kebutuhan. Kalau berlebihan tidak dimanfaatkan. Misalkan makanan yang banyak karbohidrat berlebih, apakah tenaga kita akan lebih kuat? Oh tidak. Sisa karbohidrat itu akan disimpan. Dan simpanan itu kalau semakin menumpuk juga berbahaya. Makan lemak kalau berlebihan juga berbahaya.
semua yang berlebihan berbahaya. Maka cukuplah seseorang itu makan yang bisa menegakkan punggungnya. Ini makan yang paling ideal. Makan yang paling ideal itu adalah secukupnya untuk menegakkan punggung. Tetapi masih dibolehkan fa in kana fa'ilan la muhalata, kalau dia harus melakukan makan lebih banyak, dia tidak bisa mencegah dirinya untuk makan yang lebih banyak dari sekedar menegakkan punggung. Ini masih enak, saya ingin nambah lagi, saya masih ingin makan lagi, silahkan. Tetapi ada batasnya. Batasnya fasulusun li ta'amihi, berilah batas sepertiga untuk makanan. Wa sulusun syarabun, fasulusun ta'amun, wa sulusun syarabun, wa sulusun linafasihi. Sepertiga makanan, sepertiga minuman. Harus ada minuman. Tubuh kita ini kalau tidak salah 80% terdiri dari air. Kalau kurang minum masalah. Sepertiga makanan, sepertiga minuman. Wasulusun linafasi. Kosongkan sepertiga. Kenapa? Kita bernafas butuh ruang kosong di lambung kita. Kalau semua dipenuhi makanan dan minuman, nafas kita jadi sesak, kurang lancar, tidak lega untuk bernafas, itu susah bernafas. Karena paru-paru kita ketika mengembang nabrak lambung itu ya, sehingga dia tidak bisa optimal mengembang. Akhirnya sesak nafas, sulit bernafas. Sulit bernafas artinya udara oksigen yang masuk tidak optimal. Tidak optimal artinya oksigen yang ada di dalam darah kita juga kurang. Nanti ada banyak masalah karena semua sel tubuh kita membutuhkan oksigen. Mungkin bapak-bapak pernah dengar ada terapi dengan pernafasan. Ya, dengan mengatur pernafasan. Bisa jadi juga sebab sakitnya adalah pernafasannya yang kurang bagus, kurang optimal menghirup pernafasan itu. Kalau Nabi membatasi sepertiga itu harus kita beri ruang untuk bernafas supaya nafas kita lega, karena kita membutuhkan pernafasan yang cukup juga. Maksudnya oksigen yang diserap oleh tubuh kita juga dibutuhkan. Tanpa itu nanti banyak masalah sel-sel kita itu. Sel-sel kita bukan hanya butuh nutrisi tapi juga butuh oksigen. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifina. Yang dimaksud al-musrifin di sini al-musrifina fit ta'ami wasyarabi. Wa qala Ibnu Jarir wa qawluhu innahu la yuhibbul musrifina, yaqulu Allah ta'ala innallaha la yuhibbul mu'tadina haddahu fi halalin aw haramin al-ghalina fima halla bi ihlalil haram aw bi tahrimil halal, walakinnahu yuhibbu an yuhallala ma ahalla wa yuharrama ma harrama, wa dzalika al-'adlu alladhi amara bihi. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengomentari firman Allah innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Kata beliau innallaha la yuhibbul mu'tadina haddahu fi halalin aw haramin. Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas-batasnya, baik di dalam hal yang halal maupun yang haram. Dia makan yang halal, minum yang halal tapi berlebihan, ini tidak disukai oleh Allah. Apalagi yang haram, ini tidak disukai. Al-ghalina fima ahalla bi ihlalil haram, berlebihan di dalam hal yang halal sehingga dia menghalalkan yang haram pun dia halalkan. Au bi tahrimil halal, atau sebaliknya sesuatu yang halal dia haramkan. Pernah terjadi Nabi SAW mengharamkan madu, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu
ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Madu itu halal, kenapa kamu haramkan? Tabtaghi mardata azwajik. Kamu ingin disukai, dicintai oleh istri-istrimu. Kamu ingin membuat ridho istri-istrimu dengan mengharamkan madu. Tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Allah telah mewajibkan kepadamu untuk mentahlil sumpah. Nabi bersumpah tidak lagi akan minum madu yang diberikan oleh istri beliau. Karena ada konspirasi istri-istri beliau untuk membuat Nabi tidak suka kepada madu. Akhirnya beliau bersumpah tidak akan minum madu lagi. Ditegur oleh Allah. Jadi sesuatu yang halal itu jangan diharamkan. Hanya saja jangan berlebihan di dalam mengkonsumsinya. Itu yang walakinnahu yuhibbu an yuhallala ma ahalla wa yuharrama ma harrama. Allah mencintai apa yang halal dihalalkan. Apa yang dihalalkan oleh Allah itu dihalalkan. Allah suka itu. Kalau kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, itu yang adil, itu yang proporsional. Sikap pertengahan yang adil, yang semestinya yang proporsional adalah yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan. Hanya jangan berlebihan. Kalau diharamkan betul-betul, udah gula bikin sakit, kalau begitu kita fatwakan gula haram. Gimana kalau begitu? Kalau kita fatwakan gula haram, banyak orang yang sakit karena kurang gula juga. Ada orang yang sakit karena kurang gula. Dia boleh kita konsumsi, jangan berlebihan. Ya, kecuali orang sakit gula, dia menghindari, pasti tetap mencari gula yang lain juga, karena otak kita nutrisinya diambil dari gula. Mungkin gula dari tumbuh-tumbuhan, atau gula dari madu, atau gula dari buah-buahan. Begitu. Intinya yang halal itu boleh dikonsumsi asal tidak berlebihan. Nah, kita sendiri yang mengukur kebutuhan kita berapa. Berlebihan kita itu sampai berapa. Kalau saya minum teh, segelas teh yang pahit itu bisa jadi sudah cukup berlebihan bagi saya, karena asam lambung langsung naik, mungkin begitu. Bagi orang lain mungkin tidak seperti itu. Nah, ukurannya masing-masing ada takarannya. Kita sendiri yang harus kita perhatikan. Bal yang duril insanu ila ta'ami. Perhatikan, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Perhatikan makanan. Kalau saya makan ini tambah sehat, makan. Makan ini bikin sakit, ya tinggalkan. Makan ini sedikit nggak masalah, kalau banyak bikin sakit, ya kurangi makannya. Nanti ada ahli gizi yang bisa mengatur makanan kita. Kita datang ke sana, takaran saya, kebutuhan saya berapa, mungkin bisa dikonsultasikan seperti itu kepada ahlinya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.